Halo, terima kasih telah mampir ke video gue. Jangan lupa subscribe and share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kali ini gue bakal cerita tentang sejarah peradaban Viking. Ya, mungkin dari kalian semua sudah tahu nama dari Viking ya. Tapi mungkin dari kalian juga semua belum tahu tentang sejarah Viking ini berdiri. Oke, langsung saja. Yang pertama bakal gue ceritain asal muasal sejarah Viking. Viking adalah sebutan bagi bangsa Eropa Utara yang terkenal dalam keahliannya melaut dan bertarung. Pada masa kejayaannya, Viking sangat ditakuti oleh penduduk sekitar, terutama di bagian Eropa Utara. Pasukan Viking sering mendatangi pesisir-pesisir pantai bagian Eropa Utara dan bagian dari Inggris. Tetapi bangsa Viking juga, setiap kapal para Viking ini bersandar di tepi-tepi pantai, mereka selalu menziarah atau merampok pemukiman padat penduduk di zaman tersebut. Mereka juga tidak segan-segan untuk melukai para penduduk tersebut. Makanya zaman penjajah Viking itu sangat ditakuti oleh bangsa Eropa bagian utara, lalu bangsa Inggris. Tidak diketahui asal-usul nama dari Viking tersebut, namun ada teori mengenai nama yang diambil dari Viking tersebut. Dan mungkin juga nama Viking diambil dari sebuah pulau di bagian Eropa Utara, yaitu Skandinavia, atau dalam bahasa Indonesianya bajak laut. Dan ada pula pendapat yang menyimpulkan nama Viking itu berasal dari Viken, suatu daerah yang terdapat atau terletak di Pulau Oslo, Norwegia. Dan nama Viking lazimnya hanya digunakan untuk menyebut orang-orang asal Skandinavia tersebut yang sering melakukan penjarahan atau perampokan di pesisir pulau-pulau yang mereka singgahi. Supaya para pelaut Viking bisa melakukan penjarahan terhadap warga-warga, dia melakukan atau membawa kapal khusus untuk berlayar ke tepian penduduk yang mereka beri nama dengan nama kapal longship. Dan longship itu merupakan kapal panjang, jadi mereka ziarah nih ke penjara pemukiman, lalu mengambil harta barang penduduknya dia, lalu mereka memasukkan ke kapalnya yang diberi nama kapal longship. Longship itu adalah kapal yang panjang, guys, jadi dia dapat menampung lebih banyak. Dan kapal longship itu sudah didesain oleh penduduk bangsa Viking tersebut atau ABK yang biasa kita sebut. Jadi dia emang sudah didesain nih kapalnya. Posisi kapalnya itu bentuknya dia ramping, lurus, dan emang sudah distrategiin sama ABK Viking tersebut. Jadi biar bisa masuk barang banyak, lalu bisa melalui muara-muara yang sempit. Meskipun para Viking terdengar dengan kata petarung atau penjara, namun bentuk Viking ini hanyalah orang-orang biasa yang hidupnya seperti bertani, peternak, nelayan, atau sebagiannya. Mereka juga cinta sama kedamaian, namun kondisi mereka yang membuat mereka
harus penjarahan atau bertarung. Dan bangsa Viking pun hidup di perkampungan independen, dan di situ pun ada kepala sukunya atau bisa dibilang kapten dari bangsa Viking tersebut. Nah, bangsa Viking ini juga sudah mengenal sistem. Dia ada 3 sistem. Yang pertama adalah golongan penguasa, dan yang kedua adalah golongan kelas bawah, dan yang ketiga ada golongan budak. Namun di sini ada sisi positif dari bangsa Viking tersebut. Bangsa Viking semuanya rata-rata menjaga kebersihan dan juga keterampilan. Para sejarawan menyebut bangsa Viking itu aktif di abad ke-8, posisinya di Eropa bagian utara. Dan pada akhir abad 11 bangsa Viking sudah redup karena salah satu raja dari Viking yang bernama Olaf Haraldsson mengadopsi agama Kristen, sehingga dari bangsa Viking berangsur-angsur meninggalkan kebiasaan buruknya mereka yang sering berperang dan menjarah. Lalu dari abad ke-11 bangsa Viking sering berlayar ke pulau-pulau yang ingin ditetapkan sebagai rumah atau tempat singgah para Viking tersebut. Dan yang pertama kali bangsa Viking duduki adalah Pulau Britania yang posisinya ada di Inggris. Sebelum menduduki Kepulauan Britania Inggris, bangsa Viking juga sempat berperang dengan warga pribumi Kepulauan Britania tersebut. Serangan pertama terjadi pada tahun 793 di biara Pulau Lindisfarne. Kemudian pada tahun 865 pasukan Viking yang datang dari Denmark melakukan invasi besar-besaran ke Pulau Britania sebagai tindakan balas dendam atas tewasnya salah satu seorang pemimpin Viking yang bernama Ragnar Lodbrok. Dalam invasi tersebut, bangsa Viking dapat menduduki atau menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Britania. Namun bangsa Viking gagal menaklukkan kerajaan Wessex yang dipimpin oleh Raja Alfred yang Maha Agung. Kendati gagal mengalahkan Wessex, bangsa Viking pun telah dapat menduduki wilayah timur dan utara Inggris. Usai meresmikan perjanjian damai dengan Wessex pada tahun 886, kawasan yang dikuasai oleh Viking tersebut dikenal dengan nama Danelaw. Sukses menguasai Pulau Britania, sebagian dari pasukan Viking kemudian menyeberang ke Pulau Irlandia di sebelah barat. Bangsa Viking pun menduduki Pulau Irlandia sejak tahun 900, dan di sana juga mereka mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Dan ada 3 kerajaan baru. Yang pertama ada Dublin, Limerick, dan Waterford. Hubungan antara bangsa Viking dan penduduk asli Kepulauan Britania sayangnya tidak membaik. Sejak pada akhir abad ke-9, Wessex dan para sekutunya kembali terlibat konflik oleh bangsa Viking tersebut. Walaupun warga atau bangsa Viking mendapat bala bantuan dari kepulauan Skandinavia dan Irlandia, namun bangsa Viking tetap
tunduk atau kalah oleh bangsa Wessex. Meskipun sia-sia bangsa Viking, namun raja dari Wessex tersebut tetap membiarkan hidup keturunan Viking selama mereka menunjukkan kesetiaannya kepada raja. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue ceritakan tentang sejarah dari peradaban bangsa Viking. Semoga